Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini kabarnya? Baik. Baik ya? Ya. Baik. Kita bisa kembali bertemu pada pembelajaran IPS di hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak memberikan sebuah persepsi dalam artian mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adinata Saputra, Arseninaya, Ardan, Aulia, Brikman, Dani, Dini, Eko, Elvi Hidayat, Elsa, Ena Rafika, Emi Novitasari, Fajar, Gracia Deca, Joyce, Kelvin Revaldo, Lorenzius, Mano Olivia, Naila Safaatul, Nilam Cahya, Radita, Selvi Krisnawati, Surya Haji, Teguh Aurelio, Fian, Yuni. Nah, hadir semua ya? Ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diminta untuk dapat menjelaskan dan menguraikan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang beraliran agama Hindu dan Buddha. Jadi, mengapa ada pembelajaran ini? Karena kalian nanti diminta untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia itu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Bagaimana kehidupan politiknya, raja-raja kerajaannya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, dan lain sebagainya. Sebelum kita mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sebelumnya Bapak mau bertanya, apa materi yang sudah pernah kita lakukan atau yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang ingat? Siapa? Silakan angkat tangan. Yang tahu apa yang sudah kita lakukan sebelumnya? Pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Coba, silakan angkat tangan. Siapa? Ya, Aksinaya. Apa? Coba. Apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya? Tentang teori agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Agama Hindu-Buddha ke Indonesia. maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi dikatakan ada 4 teori. Siapa yang tahu? Yang tahu siapa 4 teori itu? Coba silakan. Naila. Coba tidak usah cukup. Teori apa yang pertama? Teori Brahmana. Teori Brahmana. Yang kedua? Teori Satya. Teori Satria. Yang ketiga? Teori Waisya. Teori Waisya. Yang keempat? Teori Arustari. Coba sebutkan satu jenis teori aja, jelaskan maksudnya apa. Siapa yang tahu teori Waisya itu apa? Angkat tangan. Iya, silakan. Ardan. Teori Waisya itu apa? Teori menyebarkan agama ke mana-mana. Siapa yang membawa? Pedagang-pedagang di Dari? kota tersebut. Oh ya, jadi betul apa salah? Jawabannya? Betul. Jadi kalau teori Waisya adalah teori yang mengatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh siapa? Pedagang. Sekarang Bapak tanya,
Misalkan, kalau Bapak tanya, kalau teori itu bunyinya gini, masuknya agama Hindu itu karena dibawa oleh para pendeta Hindu. Teori apa itu? Ya, siapa Gracia? Teori Brahmana. Teori Brahmana. Oleh siapa yang mencetuskan teori Brahmana? Oleh Van Leeuwen. Tepuk tangan. Ya. Satu lagi, teori yang mengatakan bahwa masuknya agama Hindu itu karena dibawa oleh orang Indonesia sendiri yang pergi ke India, kemudian pulang lagi sudah beragama Hindu. Teori itu dicetuskan siapa? Dicetuskan oleh siapa? Ayo. Ada yang lain? Yang sudah? Angkat tangan. Siapa? Rina. Siapa yang mencetuskan? Iya, FDK. Teori apa itu namanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan mau kelihatan Bapak. Angkat tangan. Siapa? Iya, harus balik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa yang berbeda, terutama akan mempelajari tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara itu juga kerajaan Hindu terkuat di Pulau Jawa, ya. Itu kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, kerajaan keempat, kerajaan yang kelima, kerajaan dan yang keenam adalah kerajaan beberapa minggu yang lalu Bapak sudah bagi kelompok, kemudian sudah mencari materinya, sudah dibagikan ke teman-temannya. Itu artinya kalian sudah think and share, artinya berpikir, mencari dan juga membagikan kepada teman-teman. Sekarang kita bahas satu persatu. Di sini Bapak memiliki video, kita bahas salah satunya yaitu dari kerajaan Kutai. Perhatikan, disimak baik-baik karena di belakang nanti ada pertanyaan. Yang dimiliki bersama oleh bangsa kita tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang dulu banyak dibangun di Indonesia. Kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan pengaruh peninggalannya bagi negara kita. Setahu aku, ajaran Hindu ini sangat berkembang di berbagai negara di benua Asia. Ajaran ini dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Makanya, Tadi katanya dibawa oleh para pendeta. Berarti video ini percaya pada teori apa? negara Hindu di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa kerajaan sekarang. Bahkan nih, minggu lalu aku baru dari Bogor. Dan ada kerajaan Hindu yang sangat dekat dengan kita loh, Vivo. Pasti itu adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Tapi, bukan berarti kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kan? Karena setahu aku, kerajaan tertua di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Adanya kerajaan Kutai dapat kita ketahui dari adanya prasasti yang ditemukan di Muara Taman di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui peninggalan kerajaan Kutai dalam prasasti atau berupa Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu kerajaan. Bapak minta kalian siapkan satu kertas sendiri. Karena Bapak mau mengingatkan kalian dari video yang sudah dilihat. Jadi setiap yang Bapak kasih video ada satu soal, langsung dijawab dalam waktu 5 detik. Siap? Tidak usah ditulis, tapi tidak usah ditulis soalnya, langsung ditulis jawabannya. Waktunya hanya 5 detik, tidak boleh ada coretan, tidak boleh tolak-tolak. Tidak boleh tolak-tolak, lihat temannya.
Kalau saya lihat ada yang terlempar, nanti Bapak tidak terima, ya. Siap? 1, hanya 10 detik. 10 detik tidak bisa dianggap tidak bisa karena sudah dibuat videonya, ya. 1, 2, 3. Perhatikan. Silakan dijawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Selesai. Taruh pulpennya. Tidak ada keterangan. Baik, kita lanjut ke video yang kedua. Bapak tampilkan 2 atau 3 video saja. Setelah itu nanti kita akan ke acara permainan untuk ini, ya. Kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya. Bapak akan menampilkan kerajaan Singasari. Perhatikan. Diperhatikan videonya, ya. Lula, sebelumnya kita mengenal tentang kerajaan Hindu kan? Iya, tapi masih ada beberapa kerajaan Hindu yang mempengaruhi masa kita. Iya, sekarang kita bahas kerajaan Singasari dulu yuk. Perhatikan, kita akan membahas kerajaan Singasari. Singasari terletak di daerah Singasari, Kota Malang di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Henry pada tahun 1222 Masehi dan memerintah tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Setelah wafat, digantikan Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah Anusapati, Singasari dipimpin oleh Panji Sonjaya selama beberapa bulan. Kemudian antara tahun 1248 hingga 1268 Masehi dipimpin oleh Romawi. Tahun 1268 sampai 1292 Masehi, Singasari diperintah oleh Kertanegara yang bercita-cita mempersatukan Nusantara. Kertanegara berhasil membawa Singasari ke puncak kejayaannya dan wilayah kekuasaannya hampir mencapai seluruh wilayah Nusantara. Tapi pada masa pemerintahan Kertanegara, raja dari Cina bernama Kubilai Khan menuntut agar Singasari mengakui kekuatan Cina loh. Untungnya Kertanegara menolaknya. Lalu Kubilai Khan tersinggung dan membawa banyak pasukan untuk menyerbu Singasari. Di tahun 1292 Masehi, sebelum pasukan Kubilai Khan datang, selanjutnya ya. Baik, itu tadi kerajaan Singosari, ya. Singosari itu sangat memiliki keterkaitan dengan Majapahit. Nah, makanya tadi ada disinggung sedikit Majapahit. Singosari dan Majapahit itu kelanjutan dari Singosari adalah kerajaan dari Majapahit. Baik, soalnya sudah siap? Sudah siap? Hanya 10 detik. Nama raja dari Cina yang menyerang kerajaan Singosari, siapa tadi namanya? Orang Cina yang menyerang kerajaan Singosari, namanya siapa? Tadi sudah ada yang memperhatikan, pasti tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Lalu, iya. Baik anak-anak, itu dari kerajaan Singosari. Ada yang ingin ditanyakan tentang kerajaan? Ya, silakan. Apakah ada ratu pada masa kerajaan Hindu Buddha? Apakah ada ratu pada masa kerajaan Hindu Buddha? Itu pertanyaan dari Grecia.
Ada tidak ratu yang memimpin kerajaan pada masa kerajaan Hindu Buddha? Ada beberapa di antaranya itu satu. Ada kerajaan Kalingga namanya. Kerajaan Kalingga itu kerajaan di Jawa Tengah sebelum Mataram kuno. Ratu yang memimpin itu namanya Ratu Sima. Itu ratu yang sangat keras dan bijaksana. Ada lagi dari Mataram kuno itu ratu namanya Pramodawardhani. Itu juga seorang ratu dari kerajaan Mataram kuno. Ada dari kerajaan Medang Kamulan itu ada namanya Ratu Isyana Tunggadewi. Ada dari kerajaan Majapahit itu ada namanya Tribhuwana Tunggadewi dan Ratu Suhita. Jadi tidak hanya laki-laki, tetapi ratu atau dari perempuan juga pernah memimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah wawasan tambahan bahwa ada beberapa ratu yang memimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baik, anak-anak, Bapak selesaikan untuk penayang videonya. Selanjutnya Bapak akan memberikan kepada kalian sebuah game di mana Bapak akan bagikan kepada kalian masing-masing anak satu kertas. Ya, ini satu kertas ini adalah kelompok A. Nanti Bapak minta kelompok A pindah posisi ke sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah kelompok B. Pembagian kelompok A dan kelompok B berdasarkan hasil penilaian diagnostik Bapak. Jadi nanti yang kelompok A akan memegang yang namanya istilah, kelompok B akan memegang yang namanya definisi ataupun uraiannya. Jadi kelompok B nanti mendapatkan bacaan panjang. Ibaratnya sebuah clue-nya. Misalkan gini, sebuah kerajaan tertua di Indonesia yang berada di Kalimantan, di mana pendirinya adalah Purbalingga, yaitu siapa? Kerajaan apa namanya? Kerajaan. Kamu cari pasangan yang kerajaan Kutai di kelompok ini tadi. Siapa yang memegang kerajaan? Paham? Paham ya? Nah, jadi namanya menjodohkan. Jadi satu mencari definisi dan yang satu mencari membawa sebuah istilah. Nanti yang mencari hanya kelompok yang bawa definisinya. Yang bawa istilah diam. Nanti tidak usah banyak bicara. Yang kelompok B langsung saja. Ini adalah pasangannya. Tarik depan. Paham? Ini adalah pasangannya. Pokoknya kelompok yang memegang, yang kelompok A fungsinya hanya diam, membawa daftar istilah. Yang kelompok B membawa daftar uraian atau definisinya. Yang mencari nanti ini tinggal pilih, ini bukan ya, ini definisi, ini jawabannya, ini bukan ya. Nah, nanti yang B, yang A hanya diam, tidak boleh berbicara. Yang A mencari. Ini enggak ya? Kalau benar langsung tarik. Jangan tanya sama pemilik kertas satunya. Tidak boleh bertanya. Oke? Siap? Nah, sekarang ini yang masuk ke kelompok A yang memegang istilahnya ini, ya. Silakan nanti tukar posisi. Jois, sampai si Laurentius pindah ke sini, Naila ke sini. Silakan beda. Mano tetap di situ. Kemudian si Adinata pindah ke sana. Ya, silakan pindah ke sana. Yuni pindah ke sini. Laurentius sama Adinata ke sini. Nilam tetap di situ. Masin pindah ke sini. Eko sana. Si Sevi, Elvi pindah ke sini. Pindah si Jois pindah ke sini. Jadi kelompok A. Ya. Kemudian ini kelompok A sudah ada berapa? Sudah Bapak pilih ada 6 ya. Pradita pindah ke kelompok B. Eni pindah ke kelompok A. Emi ke kelompok A. Pradita pindah ke sini.
aja sini. Dia kok menunggu pasangannya datang. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Berarti ini lebih. Pacar pindah sini. Teguh pindah sini. Si Dani pindah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu lagi si Kevin pindah sini. 15 semuanya. 15. Ya, kelompok A ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ada? Teguh, kamu aja. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nanti ada satu yang membawa banyak jawaban. Ya. Di sini tadi 14, di sini 13, berarti di sini kurang 1. Kalau pin atau teguh ya, teguh pin aja sini. Depan sini tuh. Baik, ini acak ya. Silakan kalian pilih yang kelompok A, yang kelompok B. Ini bawa kursinya. Silakan ambil satu saja. Serah kalian. Serah mana? Silakan mengambil satu saja. Silakan ambil satu saja. Ya. Ambil, silakan ambil. Nanti bukanya tutup dulu. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu sebelum Bapak yang menyuruh. Ambil nomor 1. Masih sisa 3. Ada yang mau? Oh, nanti kamu ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Silakan dipilih salah satu. Ambil salah satu. Ambil salah satu. Silakan diambil. Silakan diambil. Silakan diambil. Ya. Sampai belum? Bapak memegang sisanya. Nanti ada satu jawaban yang juga Bapak yang pegang. Ya. Oke, sekarang silahkan dibuka. Ingat, yang di sini silakan berdiri. Kelompok A silakan berdiri. Kelompok A silakan berdiri. Baca, jangan dianu, dilihat aja. Coba berdiri yang kelompok A. Nanti ada yang gak ada pasangan ya, karena ada 2 suami dan ada satu pasangan yang ada di Bapak. Ya, kalian boleh memilih Bapak, karena Bapak suka membawa jawaban.
Siapakah pasangan tepat? Ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mencari jawaban. Di semua pasukan A berbaris di sini. Di depan sini, maju sini. Enggak, yang ini tetap di sini. Yang di belakang sini. Sini Bu ya. Ya. Oke. Sudah? Hanya 2 menit untuk mencari jawabanmu yang ada di situ. Manakah yang memilih jodoh dengan tepat? Berdiri, kita berdiri. Manakah yang memilih jodoh dengan tepat? Kita ini memilih jodoh dengan tepat ini. Hati-hati kamu jangan salah pilih, nanti jawabanmu beda. Nah, Bapak kasih waktu terus untuk mencari jawabannya. Sudah? Waktunya 1 menit lagi. Yang kelompok A kita tugasnya hanya berdiri diam. Pilih saya atau tidak, salah pilih. 1, 2. Perhatikan. Yang berani maju di urutan 1 sampai 5 duluan nanti. Kan nanti misalkan si Pradita ngambil 1 mana pasangannya yang cocok dengan jawaban soalnya. Kan masih banyak tuh jawabannya. Bingung. Iya, nanti dilihat kan. Nah, yang nomor 1 sampai 5 itu nilainya 9 kalau benar. Nomor 6 sampai 10 kalau benar jawabannya. Nomor nilainya 8. Yang di bawah itu 10 ke atas nilainya 7 kalau benar. Mengapa demikian Pak? Kok yang terakhir 7? Karena kalau yang terakhir kan pilihannya tinggal sedikit. Kalau pilihannya tinggal sedikit kan berarti tahu jawabannya mana yang paling tepat. Paham ya? Oke, waktunya habis. Tutup bukunya. Tutup bukunya. Kita tunjukkan jawaban kita. 1, 2, 3. Nanti. Duduk dulu. Bapak kasih kesempatan. Duduk dulu. Kamu mundur biar nggak jauh-jauh. Biar nggak dekat. Siapa yang mau maju pertama? Angkatan. Ya, Naila. Ambil pasanganmu, tarik ke sini. Ya. Bawa ke sini. Nanti siapa sih? Adan, ambil pasanganmu. Mana? Ya, Bapak, jangan ditarik. Ya, itu pasangannya apa? Nah, terakhir ini 5 ini ya. 5 ini kalau benar dia mendapat nilai 8. Yang memilih Orang yang pertama 1. dapat dan yang 5 nanti. Yuni, silakan Yuni. Ayo kalau nggak yakin kembali lagi. Nanti kalau belum bapak suruh nanti. Kalau lain. Jadi sudah yakin belum itu? Gak yakin, kalau gak yakin dulu. Nah, silakan kita. Nah, yang lainnya duduk dulu. Masih ada beberapa pilihan. Nah, duduk. Baru 2 pasang. Ada lagi, yuk silakan ini. Nesya, masuk gak? Aji, mana Ci? Kamu mana? Yang mana pilihannya? Bapak juga ada nih, gak dipilih. Siapa? Ajar, maju.
Tidak ada tanya-tanya. Kamu sudah sama materinya? Yakin? Ya sudah maju. Yakin nggak? Sudah? Oh, sudah. Berhenti. Ini nggak pasangannya. Ayo, baris sesuai pasangannya. Satu, dua. Mari kita koreksi anak-anak. Mari kita koreksi. Coba apa? Pertanyaannya ada apa? Seorang raja dari kerajaan Mataram kuno yang membentuk dinasti Isyana yang memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno ke wilayah Jawa Timur akibat adanya letusan Gunung Merapi. Siapa? Benar atau salah? Benar. Angkat tangan, artinya cocok. Artinya jodoh. Jodoh. Tahan. Ini dulu yang kedua. Dari Lena. Perhatikan yang lainnya dengarkan. Sebuah ikrar yang dicetuskan oleh Mahapati dari kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada, yang menyatakan akan menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Apa namanya ikrar itu? Sumpah Palapa. Artinya jodoh. Cocok, tepuk tangan. Lanjut, kita. Perhatikan. Kerajaan kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Madiun, di mana raja-rajanya merupakan keturunan Kusindo seperti Isyana Tunggadewi dan Dharmawangsa Teguh. Kerajaan apa? Kerajaan benar atau salah? Benar atau salah? Benar, kerajaan itu adalah kerajaan Majapahit. Artinya jodoh. Lanjut. Kita perhatikan benar atau salah ini. Yuk kita lihat. Seorang raja dari kerajaan Kutai, putra dari Raja Kundungga, yang diyakini sebagai raja Hindu pertama di kerajaan Kutai dan bergelar Wangsakerta atau pembentuk kerajaan siapa? Aswawarman. Betul atau salah? Benar. Iya, benar. Artinya 5 pasangan ini adalah jodoh. Nah, silakan kembali kita tetap di sini dulu. Kita cari yang lainnya. Langsung 10-10-nya. Langsung milih sendiri-sendiri. Mana? Ayo, masing. Para Greg lo. Ayo. Kamu sama siapa? Yuni sama? Lorenzius. Kita lihat pasangan ini apakah berjodoh atau tidak. Pasangan ini berjodoh atau tidak. Mana lagi? Kok kalian diam semua ini? Kok bingung? Ayo, masih ada beberapa ini. Ini. Lagi lo. Yang belum? Pilihannya lo tinggal sedikit. Teguh, ayo sini Teguh. Teguh mana Teguh? Sini, pegang jagung sendiri. Nah, baik, kita cek satu-satu dulu. Dari Kelvin, apakah berjodoh dengan Pak Erik? Atasnya, ya kita lihat. Raja dari kerajaan Mataram kuno yang berdinasti Sanjaya yang berhasil menyatukan dinasti Sanjaya dan Sailendra hingga hidup berdampingan karena pernikahan dengan Pramodawardhani. Benar atau salah ini? Raja dari kerajaan Mataram kuno yang berdinasti Sanjaya yang berhasil menyatukan dinasti Sanjaya dan Sailendra hingga hidup berdampingan karena pernikahan dengan Pramodawardhani. Ini salah. Berarti ini tidak berjodoh. Pak Erik sama Kevin tidak berjodoh. Gracia memilih Brian sebagai pasangannya. Kira-kira berjodoh atau tidak? Ya, kita tidak tahu kan jawabannya gimana. Perang saudara yang terus berlangsung silih berganti sepeninggal raja yang dulu yang terjadi di kerajaan Majapahit.
Yang menjadi salah satu penyebab munculnya kerajaan Majapahit adalah perang Parangtritis. Ayo, ada lagi enggak? Masih berapa yang belum? 5. Baik, sini Bapak bantu. Berarti ada 5 yang tidak terbantukan. Anak keturunan dari kerajaan Raja Kertajaya yang bersekutu dengan Raja Mongol. Membunuh Kertanegara yaitu siapa? Berarti harus dijodohkan temannya. Yuk, Jayakarta maju, silakan. Sini. Coba dibantu anak-anak. Punya Pragita. Sebuah prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara yang berisikan tentang penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga oleh Raja Purnawarman. Prasasti apa? Ada teman-temanmu prasasti Tugu ada nggak di situ? Cari. Iya. Prasasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi. Dah, coba pilih. Pilih. Ayo, berdiri, asik berdiri. Berdiri. Sebuah misi persahabatan, coba Fian. Sebuah misi persahabatan yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari ke wilayah Sumatera disebut apa? Ekspedisi. Benar. Iya. Maju. Ada dua lagi. Ini. Benar. Iya. Maju. Ada dua lagi. Pilih mana? Dua ini silakan dipilih. Aku bahagia. Ada satu yang tidak dapat. Coba dibacakan. Aku harus selfie lah. Dibacakan. Sebuah prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di wilayah luar Nusantara yakni Thailand. Prasasti apa tadi? Coba. Bukan Garter. Nalanda, silakan Nalanda, ayo. Dan yang terakhir, prasasti apa? Kerajaan Mataram kuno yang negara di mana raja-rajanya merupakan keturunan air langga. Raja kerajaan apa? Kediri. Jadi yang nggak ada jodohnya adalah silakan duduk. Pak tutup, perhatikan. Baik anak-anak, dari permainan yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah saling menjodohkan. Perhatikan. Kita sudah saling menjodohkan mana yang benar jawabannya dan mana yang salah. Kita sudah tahu. Ya. Kesimpulannya, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu sangat banyak. Beberapa di antaranya: 1. Kerajaan Kutai. 2. Kerajaan Taruman. 3. Kerajaan Singosari. 4. Kerajaan Singosari. 5. Kerajaan Singosari. dan yang keenam adalah kerajaan Majapahit. Pesan untuk kita semua anak-anak, kerajaan itu saling bersaing dan yang membuat rusak
itu ketika satu orang iri dengan yang lainnya dan berusaha untuk menggulingkan raja yang berkuasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki sifat dendam dan iri hati sehingga kita nanti bisa lestari, selalu ada, selalu jaya. Kerajaan-kerajaan yang ada ini, mengapa mereka sekarang hancur kemudian bilang? Karena mereka saling menjatuhkan dan saling iri.